أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل يا أرحم الراحمين اللهم اجعل العوصل واهدي وبلغ وتقبل ولفضل الله في خزائن الأرض والسماوات وعلاله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Hari ini kita membaca manaqib Habib Umar Al-Atas lah. Jadi yang kita baca tiap maghrib ini supaya kita tahu bahwa pengarangnya Habib Umar Al-Atas, sekilas kita membaca manaqib Sidin. Jadi tak kenal maka tak cinta ya kalau. Jadi kenal lalu cinta. Jadi ulun membaca secara ringkas ya. Amun baca berataan kali cukup waktunya kandal kitabnya. Habib Umar Al-Atas ini Sidin lahir di tahun 992 Hijriah, di riwayat yang lain 4 Hijriah, 994 Hijriah. Jadi buntutnya berbeda, ada 2 ada 4 gitu nah. Cuma 99 sama di muka. Di desa Lisik. Lisik itu naran kampung dekat kota Inat, daerah Hadramaut. Beliau pula yang mula-mula mendapat gelar Al-Atas, yaitu orang yang bersin. Wahin di dalam perut ibu. Ketika bersinnya itu ketika masih berada dalam kandungan ibundanya, yaitu yang bernama Syarifah Musnah binti Muhammad Al-Jupri. Dan itulah karamah pertama Habib Umar. Sejak kecil beliau diasuh dan dididik oleh ayah beliau sendiri, yaitu yang bernama Habib Abdurrahman bin Akhil. Jadi mau ditarusakan bin sampai ke Sayyidina Husin. Lah, kalau ditarusakan Abah Sidin itu, Mama Sidin itu kayak itu juga, tibang Abah, tibang Kuitan, tibang Mama sampai ke Sayyidina Husin. Itu Habib Umar Al-Atas ini. Ketika Habib Umar mencapai usia akil balik, berapa tuh akil balik tuh? Anggap 15 tahun ya lah. Anu paling lawas itu tuh bilainya kada keluar air mani juga ya 15 tahun dan balik dengan umur. Maka guru beliau yang bernama Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim ini pada tuan nenek moyangnya Habib Umar bin Habasnya. Jadi anak Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada bisi anak Habib Husin, wali Allah Ta'ala juga, khalifahnya Abah Sidin. Itu paguruan wali Habib Umar. Nah, Habib Husin gurunya Habib Umar ini, yaitu anak oleh Habib Abu Bakar bin Salim, ini menyuruh beliau untuk berdakwah ke desa Al-Huraidah. Waktu umur akil balik disuruh, berarti sudah alim, umur 15 tahun sudah alim besar. Demikian pula guru beliau yang lain yang bernama Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar juga menyuruh beliau untuk segera berdakwah di desa Al-Huraidah. Nah, maka dengan bekal perintah dari kedua guru beliau, Habib Umar segera berangkat berdakwah ke Huraidah. Karena di kemudian hari Huraidah itu tempat tanah air Sidin di situ. Asalnya Sidin lahir di Lisik. Abah Mama Sidin di Lisik situ. Cuma Sidin disuruh pindah ke situ oleh guru Sidin, berdakwah di sana. Di desa itu, di desa Huraidah inilah, ada seorang wanita yang bernama Salahah dalam bibinian. Ia bernazar untuk memberikan hartanya dan bagian dari rumahnya kepada Habib Umar bernazar. Ada suatu hajat bernazar. Kemudian Habib Umar meminangnya sebagai imbalan atas kebajikannya. Artinya kawin Sidin, anum Sidin kawin. Selanjutnya sebelum Habib Umar menetap di desa Al-Huraidah, maka beliau kembali ke desa Lisik. Artinya Sidin belum balik aja lagi karena belum bujur menetap, kembali ke tanah air kan Abah Sidin masih ada di kampung Sidin. Lebih dahulu kembali Sidin sebelum Sidin bujur bertanah air di Huraidah itu nah, lalu Sidin kembali ke kampung Sidin yang kelahiran Sidin. Dan saudara-saudaranya untuk ikut pindah ke Huraidah sana. Pada mulanya ajakan Habib Umar ini untuk pindah ke desa Huraidah ini ditolak oleh ayah beliau. Kampung halaman yang ditinggalkan,
Tetapi setelah keduanya minta pendapat dari Habib Hamid, jadi Abah Sidin, anak Sidin juga minta pendapat lawan Habib Hamid dan Habib Husin, yaitu gurunya oleh Habib Umar ini. Nah, maka guru-guru beliau itu menyuruh kepada Habib Abdurrahman, abahnya Habib Umar, untuk mengikuti yang anak. Artinya ikam upati janak ikam. Nah, mendengar nangka itu, maka keduanya mengatakan, wahai Abdurrahman, pergilah bersama Umar dan ikuti pendapatnya. Nah, yalah. Abah Mama Sidin disuruh mengobati pendapat yang anak. Sekalipun kau adalah ayahnya dan dia anakmu. Nah, sehingga Habib Abdurrahman Abah Sidin berkata kepada putranya, wahai Umar, kalau sekarang kami mau mengikut pendapatmu, nah maka lakukanlah apa saja yang terbaik bagi kami. Sidin kan. Selanjutnya seluruh keluarga Habib Umar segera berangkat meninggalkan meninggalkan kampung kelahiran Desik tadi menuju ke desa Al-Huraidah, sama-sama desa juga nih. Ketika rombongan itu tiba di desa Manwab, maka Al-Habib Umar berkata, jar Habib Umar, di tengah perjalanan nih, hendaknya kalian melanjutkan perjalanan sampai ke Huraidah, sebab aku hendak singgah dulu di tempat istriku yang ada di desa ini. Nah, jadi Abah Mama Sidin disuruh sini taruh sini dahulu karena rombongan keluarga banyak juga. Ulun di sini bertinggal aja dulu di sini karena ada bini di situ gitu. Sekaligus membawa bini kena mungkin. Maka rombongan itu pun meneruskan perjalanannya ke desa Al-Huraidah, sedangkan Habib Umar singgah dan menetap di desa Manwab selama 1 minggu. Nah, Al-Habib Abdurrahman, ayah Habib Umar, mulai merasa sakit. Sampai di kampung Huraidah itu merasa sakit Sidin, gagaringan. Setibanya beliau di desa Huraidah, Sidin sakit-sakitan. Lalu beliau khawatir kalau ajalnya tiba, sedangkan Habib Umar kadada kan bersinggah tadi ya kalau. Maka karena itu ketika Habib Umar datang, maka beliau pun menegur Habib Umar. Habib Umar pun segera untuk minta maaf kepada Abah Sidin atas keterlambatannya itu, sehingga ayahnya mau memaafkan. Dan sakit yang menyebabkan ajalnya itu tiba. Al-Habib Abdurrahman merasa takut kalau Habib Umar tidak memperhatikan saudara-saudaranya yang masih kecil dari ibu yang lain. Ini Abah Sidin ini bini kada sikong. Jadi bini yang lain dari Mama Habib Umar tuh ada juga, anakan juga sama. Jadi Sidin ini khawatir, jangan-jangan karena bila aku mati kan Habib Umar ini kan panuhannya, jangan-jangan kena menelantarkan lawan yang anak-anak biniku yang seikong. Nah, sebab kenapa? Sebab ayah Sidin ini merisaukan itu, sebab bini Sidin yang lain dari mamanya Habib Umar ini model kayak kurang ketujuh lah Habib Umarnya. Jadi Habib Umar ini tahu kayak itu kan, jadi Sidin benar aku mati, jadi musyalah udah kayak belas dendam tuh modelnya nih, modelnya kayak, artinya melihatakan tuh, manuakan. Dan saat ayahnya merisaukan hal itu, maka Habib Umar pun mengetahuinya secara kasab. Tahu keadaan hati abah nih, abahnya meninggal kok nih, tapi abahnya nih gelisah memikirkan bini yang ada ini, kena siapa tahu kayak apa pemakannya segala macamnya gitu. Nah lalu gelisah, maka beliau pun mendekati ayahnya Habib Umar nih, lalu berkata, wahai ayahku, tenanglah, jangan engkau pikirkan tentang istrimu, keluargamu. Aku saudara-saudaraku lebih dari menyayangi diriku sendiri ya Sidin. Nah itu. Maka hati Habib Abdurrahman Abah Sidin menjadi gembira. Lalu beliau mendoakan kebajikan bagi Habib Umar. Nah, ridho benar Sidin waktu sebelum meninggal tuh Habib Umar. Jadi salah satu ciri anak berberkat. Nah, kuitan tuh amun kawa ridho kepada seluruh anak. Jadi supaya anak kita berberkat, jangan sampai ada kadar ridho di hati lalu meninggal. Maka anak kita tadi dalam keadaan belum dapat ridho kuitan. Ada Sidin ini ridho benar Abah Sidin. Nah, guru-guru Habib Umar ini banyaklah, cuma diantaranya guru-guru Sidin itu yaitu murid oleh Syekh Abu Bakar bin Salim tadi, yang Sahib Inat yang bergelar Fakhrul Wujud. Arti Fakhrul Wujud tuh Sidin ini kebanggaan para ulama, kebanggaan para orang-orang saleh. Fakhrul Wujud artinya adanya Sidin Abu Bakar bin Salim tuh, adanya Sidin itu luar biasa, menjadi kebanggaan bebuan para wali. Maka bergelar Fakhrul Wujud. Itu biasa anak Sidin itu murid oleh Sidin juga. Nah, anak-anak Sidin itulah jadi gurunya oleh Habib Umar Al-Attas nih tadi. Habib Umar sangat mengagungkan dan menghormati guru-guru beliau, apalagi yang bernama Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, bila Habib Umar mendengar nama gurunya yang satu ini disebut, maka wajah beliau pun berubah sebab mengagungkan gurunya. Nah, beliau pun juga
guru Sidin Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim sangat menghormati juga lawan murid Habib Umar ini tadi, menghormati juga. Bahkan beliau lebih mengunggulkan Habib Umar dari murid-murid Sidin yang lain. Nah, jadi Al Habib Husin tidak pernah berdiri untuk menghormati orang, seperti halnya ketika Habib Umar datang Sidin berdiri. Padahal murid Sidin tuh jadi itu kan kelebihan Habib Umar Al-Tas nih. Jadi bila Sidin datang Pak Guruan berdiri. Itu. Al Habib Umar Al-Tas dikenal sebagai orang yang alim, amil, khutub, gaus, seorang sufi, murabbi, rabbani, batub, da'i pulang. Budi pekerti yang luhur, menghimpun antara ilmu lahir dan batin. Tidak pernah menyalahi jejak perjalanan para sesepuh beliau yang terdahulu, yaitu para tokoh Ba'alawi, serta perjalanan yang ditempuh oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, itu Sidin. Beliau suka menyantuni orang-orang fakir dan para wanita yang tidak mampu. Beliau sangat sabar dalam menghadapi berbagai krisis. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata, ini murid Sidin lah, Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin pernah ketika kami berkunjung ke desa Huraidah ke tempat Habib Umar nih, kan murid milangi guru ya kalau, maka kami melihat Habib Umar bersikap amat tawadu. Ujar Habib Abdullah Haddad nih, tawadu benar. Tidak seorang pun dari orang-orang besar yang dapat mengikuti perangai akhlak beliau seperti itu. Artinya paling tawadu di antara para ulama waktu itu Habib Abdullah Haddad, Habib Umar ini. Nah, begitu tawadunya perangai beliau meskipun tinggi kedudukannya, pangkatnya tinggi. Sampai-sampai beliau tidak dapat dibedakan dengan kawan-kawan duduknya yang lain. Bila dudukan tuh Sidin model kayak sama. Kadada yang pindah belain tuh ibarat baju sama, orang lebih kadada perbedaan. Kan biasanya guru tuh kan belain orang murid ya kalau surubannya kata ganal ya. Belain kada sama aja. Atau Sidin. Jadi Sidin kada berpakaian dengan pakaian yang khusus. Bila bangun karena ada hajat, maka tempat duduknya ditempati orang lain. Kada apa-apa ya Sidin, hampir duduk situ Sidin. Kada masalah tuh. Nah, dan beliau pun tidak marah dan tidak menyuruh orang untuk pindah. Bahkan beliau duduk di tempat yang lain. Nah, beliau senantiasa bergembira dan tersenyum kepada semua kalangan, baik terhadap anak-anak kecil maupun orang dewasa. Jadi pangurhingan Sidin. Nah, sampai setiap orang merasa bahwa dirinya seperti kerabat beliau. Karena Sidin itu senantiasa baik beneran orang. Jadi perasa orang yang pernah bertemu Sidin tuh perasanya akrab benar orang tolong Sidin. Nah, mudah kayak Nabi juga gitu loh. Beliau suka mengabulkan segala permintaan orang dan suka menanggung kesulitan orang dengan harapan dapat menyenangkan kedua orang yang ditolongnya itu, dengan keluarga orang yang ditolongnya itu. Nah, sifat Sidin ketujuh, menolongi, mengabulkan hajat-hajat orang. Jika ada dua orang datang ke majelis Habib Umar, maka beliau bertanya kepada keduanya, siapa di antaranya yang lebih tua, Sidin? Setelah diberitahukan kepada beliau, maka beliau mempersilahkan yang lebih tua duduk di sebelah kanan, sedang yang lebih muda dipersilahkan duduk di sebelah kiri. Nah, Habib Umar di setiap perjalanan hidup Sidin, beliau selalu membawa kitab. Nah, ini perlu kita ikuti itu nah. Jadi bukan hanya melihat karamat-karamat wali, lalu timbul hendak berkaramat kena, seruput itu. Salah cocok kita, taka pusat. Memang kita disuruh bagus mendengar karamat wali, cuma mau mendengar karamat wali timbul hendak berkaramat juga itu luput. Yang disuruh tuh kita lebih mengutamakan melihat perjalanan hidup Sidin supaya kita mau mengikut susah payahnya hidup Sidin kayak apa, cangkalnya Sidin mengaji kayak apa. Nah, di antaranya sini lah. Di setiap perjalanan Sidin kemana aja berjalan, beliau selalu membawa kitab risalah karya Imam Qushairi di satu tangan, sedangkan di tangan yang lain kitab Awariful Ma'arib. Jadi kemana aja berjalan kitab tangan Sidin, artinya Sidin ketujuh baca kitab risalah Qushairiyah nih adun bisi. Dulu di Matapura tuh diajar di sekumpul pernah tamat dia kalau di Matapura dengan Abuya guru Sukri Unus. Nah itu pelajaran kitab risalah Qushairiyah. Jadi kitab Sidin bawa, kitabnya dua begini bang, Sidin bawa kemana-mana bila berjalan ada di tangan Sidin. Habib Umar selalu menghabiskan waktunya untuk mudzakarah segala cabang ilmu pengetahuan. Nah, jadi bila duduk-duduk ilmu yang dipandir, yang dibahas tuh nah, tanya jawab. Untuk keperluan yang satu ini, masalah ilmu ini beliau suka menghabiskan waktu satu malam penuh
bahas ilmu aja. Ada kalanya tiba waktu fajar sampai subuh, sedangkan beliau masih menerangkan berbagai macam hakikat ketuhanan kepada murid-murid beliau. Nah, tidak ada satupun waktu yang beliau lewatkan kecuali hanya untuk beribadah dan mengkaji ilmu atau membaca kitab. Nah, itu gawian sidin tuh. Beliau dikenal sangat wara'. Arti wara' itu minimal pemahaman wara' lah, kadang mau memakan yang haram. Nah, itu minimal tuh pengertian wara' di sini. Tidak mau menerima pemberian apapun dari para penguasa. Bukan raja-raja memberi sidin tulak. Beliau tidak pernah mau diajak makan minum, sampai pun sekedar minum kopi sekalipun. Baim-baim lawan raja kada hakun sidin. Padahal kan salah juga sebenarnya. Cuma saking waranya sidin tuh nah. Bahkan beliau menolak harang tuh ya harang bakar tuh yang datang dari bubuhan raja mengirimi bari kan bahan bakarnya harang loh kok kada yang ini pang kampung gas ya. Nah, ditulak sidin. Padahal kan harang tuh kada dimakan dari ya Allah. Cuma saking mama sakit itu nah ditulak sidin. Pada suatu hari beliau pernah berkunjung ke rumah seseorang dari keluarga Baswait yang ada di desa Anak, naran kampung lah. Maka beliau disambut dengan sambutan yang luar biasa dan beliau diberi labu tuh waluh aja kita. Mungkin waluh di sana tuh luar biasa makanannya, kita sini kan banyak aja nih tuh ya Allah. Nya lain kampung lain-lain anunya. Beliau bertanya, dari mana engkau peroleh labu ini? Jawab orang itu, aku memetiknya dari sebuah kebun milik wakaf. Kebun milik wakaf artinya milik bersama aja kebun tuh. Nah, katanya beliau, kalau begitu kita tidak diperbolehkan makan dari kebun yang telah diwakafkan. Sebab kebun yang telah diwakafkan itu adalah milik semua orang Islam. Padahal sini masuk orang Islam juga ya. Kata orang itu, mulai sekarang aku tidak mau makan lagi makan dari hasil kebun yang telah diwakafkan. Jadi yang mendengar tadihan. Nah, itu saking waraknya sidin tuh. Maka kata Habib Umar untuk menebus dosanya, nyawa kan rancak ngemakanin tuh. Yang waluh tadi nih, waluh wakaf tadi nih. Maka sidin rawat kebun itu baik-baik, kemudian bagikan hasilnya untuk kaum muslimin muslimat. Itu cara menebus dosanya. Yang makan duit wakaf tuh. Jadi cakai berkata di masjid lah, tambahkan duit wakaf kita tahu ya kalau, nah haragu masjid sebagai gantinya itu, haragu masjid nyapui masjid ke apa itu. Disebutkan bahwa pada suatu hari Habib Umar menghadiri majelis ta'lim Habib Akil, saudara beliau, sepulang dari ziarah ayahnya. Ketika itu ada seorang yang kaya raya yang suka menerima harta riba, memberi suguhan kopi susu kepada para jamaah. Orang sugih tapi usahanya riba. Betul, karena sugih kan memberi kopi susu lawan jamaahnya hadir nih. Ketika Habib Umar merasa bahwa dalam kopi yang disuguhkan itu ada unsur haramnya, maka beliau berkata, angkatlah kopimu, kami tidak dapat meminumnya. Nah, itu Habib Umar. Kita kan adangnya dulu apa dulu masalahnya anu pang. Lagi dijulungi duit ya kalau. Duit pang ya kalau nya halal tuh gawinnya aja duitnya ada aja. Kan gitu loh pendapat ini nih. Gawinnya yang halal duitnya ada aja. Nah, lalu ujar sidin, jangan jasidin. Ternyata si laki-laki yang menyuguhin ini sarik tetap tersinggungnya kita, lalu marah dan menentang Habib Umar. Artinya halal aja pun aku ini kan apakah diminum gitu nah. Sarik sidin. Maka Habib Umar pun berdoa untuk orang itu. Dengan izin Allah, lelaki itu sakit dan mati tidak lama setelah itu. Nah, meninggal dunia. Ada kawa di tantang orang wali ya kalau. Nah, Habib Umar ini sidin kelebihan sidin dari yang lain lah. Bila hendak membangun rumah sidin seorang atau orang minta pendapat orang sidin bangun rumah, maka beliau ini menyuruh orang yang membangun rumah cari bertukangnya tuh nah, arsiteknya kita untuk membangun kamar mandinya atau WC-nya tuh di muka rumah, di depan rumah. Kita kan di belakang mandak loh. Sidin kada di depan rumah jadi anak. Agar orang-orang yang melihat mengerti bahwa hinanya kehidupan dunia yang selama ini diperebutkan. Jadi bila orang bilang kalihat WC itu pemulaan dilihat oh ini pang dunia ujung-ujungnya ini kan WC loh. Nah itu di sidin nih. Kita kamar WC di belakang lah. Nah jadi enak di muka.
Habib Umar dikenal sebagai orang yang amat murah tangan, sehingga rumahnya selalu dibanjiri segala lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kedermawanan Habib Umar tidak pernah membedakan orang, semua orang disamakan pelayanannya. Baik dia orang yang fakir atau pejabat tinggi sama. Artinya makan bertahan. Habib Umar sangat peduli untuk memberi orang-orang makan, sehingga bahkan menyuruh pembantu-pembantunya untuk menyimpan sebagian hasil panen buat nanti bila datang musim paceklik. Jadi sini bakabun kurma, karena bilanya banyak lebihan simpan di sidin, karena kan setiap tahun ada musim paceklik kena. Nah, jadi orang-orang kampung itu kan sidin sudah menyimpan berdahulu. Perawakan Habib Umar, tubuh Habib Umar berperawakan sedang, tinggi bandar kada, rendah bandar kada. Wajahnya tampan. Nah, kada merimuar aja kita. Janggutnya lebar. Jika seseorang melihat beliau maka akan melihat kewibawaan beliau dan tercium bau harum dari beliau. Habib Umar gemar memakai parfum, minyak harumnya kita. Dan beliau dari besarnya kesukaan, mulai lagi halus sampai besarnya suka berparfum. Maka Jasidin, aku ingin dihadirkan sebuah wadah atau bejana yang bersih parfum. Oh, kita kan betul beri wadah. Nabi itu boy aja anu minyak harum tuh. Kemudian di sini aku memakainya semuanya. Dikarenakan besarnya kegemaran beliau memakai minyak harum atau parfum itu, maka keringat beliau pun tercium bau harum. Nah, jadi parfum itu kayak Nabi juga, jar guru Sumpul Bahari, Nabi itu bila berminyak harum itu beluruk kayak becibuk itu. Nah, berarti kan murah benar minyak harum Bahari itu. Ya kalau nah, ada kita kan udah palit aja lah. Nah. Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Nah, ini anak sidin lah. Habib Abdurrahman bin Habib Umar Al-Attas berkata, Sidin, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang darwis ini seorang orang sufi yang berputar tuh, nah, sufi yang sedang mengembara bubuhan yang bilanya berputar itu kan kada mauknya ya kalau. Waktu itu ia hendak menyeberang jalan. Ketika aku memberi salam kepadanya, maka ia berkata, "Selamat datang wahai fulan." Ia menyebut namaku dan menunjukkan kegembiraannya kepadaku, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Nah, pada waktu sebelumnya, aku bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau tahu namaku padahal engkau belum pernah berkenalan denganku?" Jawab Habib Abdurrahman nih, anak Habib Umar Al-Attas nih. Nah, jawab orang itu, "Bagaimana aku tidak mengenalmu padahal engkau adalah putra guru kami, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sesungguhnya ayahmu sering datang ke negeri kami secara gaib dan nama beliau lebih dikenal di tempat kami daripada di tempat kamu." Nah, jadi sini Habib Umar ini mengajar tuh di kampung di mana-mana. Padahal sini ada jadi huritan itu. Tapi di kampung sono jauh-jauh tuh mengajar sini sekalinya. Jadi orang tahu terkenal dan sini di mana-mana. Nah, kitab-kitab yang dipesani oleh Habib Umar untuk dipelajari oleh kaum muslimin muslimat. Nah, diantaranya Jasidin jangan sampai bubuhan muslimin muslimat ini kada belajar kitab Zubat karya Syekh Nur Ruslan. Nah, Habib Umar selalu menyuruh generasi muda untuk menghafal nazam kitab Zubat ini. Nah, kitab Zubat itu ada kitabnya. Udah sempat belajar itu dengan guru Kubah lah, kitab Zubat tuh. Yang ada salah satu syairnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, itu tuh syair Zubat tuh. Lalu kitab Bidayatul Hidayah, situ menyuruh juga bapasan jangan sampai kada belajar kitab Bidayatul Hidayah. Nah, alhamdulillah kita sangkut sebutingnya lah. Nah, Al-Minhaj karya Imam Nawawi, sidin suruh juga belajarnya itu Minhaj itu, kandal kitabnya. Biasanya belajar kitab Minhaj ini bila sudah tuntung bubuhan lulus Darussalam, sudah tuntung, sudah tamat Fathul Wahab. Nah, belajar Minhaj ini. Batu pulang kitab Risalah Qusairiyah dan Awariful Ma'arib, itu kisah ilmu tasawuf lah. Nah, bahkan sidin berucap Jasidin penting untuk dibaca kitab Risalah Qusairiyah dan kisah kitab Awariful Ma'arib ini sangat penting dibaca sebab keduanya termasuk santapan ruhani bagi para ahli tasawuf. Insyaallah kita kitab Risalah Qusairiyah kita lah, kita bacalah. Kitabnya ada bisi tuh. Kaina nge, bila-bila ada tahu juga gimana kan nge.
Habib Umar dikenal sebagai seorang yang selalu merahasiakan keistimewaan-keistimewaannya dan menyembunyikan akan ibadahnya yang banyak. Nah, demikian pula Habib Umar selalu mewasiatkan kepada hal itu bagi murid-muridnya supaya nakaya sidin juga. Artinya ketujuh merahasiakan kelebihan-kelebihan itu. Itu kisah Habib Umar lah, kisah yang sidin ketujuh menyembunyikan kelebihan tanah. Bahkan sidin ini bila hilanglah ke sebuah kampung, sidin ini kada disambut orang, karena orang kada tahu sidin datang. Nah itu karena sidin saking menyembunyikan diri itu, jadi sampai sudah 3 hari kan sidin bulik ke kampung itu, enggak 3 hari sidin bulik ke kampung lain pulang. Jadi bila sudah sidin hendak bulik hanya orang tahu. Sidin datang ke situ, bila sidin singgah orang kada tahu. Nah, jadi Arab tuh orang bila perjalanan tuh malam. Hanya perjalanan jauh karena bila siang itu panas bahari itu. Nah, jadi bila malam tuh banyak tuh orang tokoh tembe-tembe perjalanan jauh nih. Nah, sidin ambil di tempat yang panas tuh. Orang kada dalam berjalan, orang kan bersambungan di rumah. Sidin berjalan. Jadi kada bertamu orang. Terus sidin tuh artinya menjauhi keramaian-keramaian. Nah, tuh pun ringkas lah supaya di antara karamat sidin nah. Banyak karamat sidin di sini, cuma di antaranya aja. Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Damasmus berkata, waktu aku masih kecil, lagi halus, aku sempat menempuh perjalanan di padang pasir yang amat luas dan tandus bersama sekelompok rombongan. Ketika kami tiba di suatu tempat yang tidak ada banyunya, maka kami merasa sangat haus, sehingga rombongan kami melarikan diri. Jadi yang lain-lain bukahan, dan aku ditinggalkan seorang diri di tengah padang pasir. Jadi orangnya karena halus pulang ditinggalkan pulang, dan tidak dapat menyusul mereka. Kemudian tidak lama aku mendapatkan sebuah mata air sehingga aku minum airnya. Yang lain bukahan, sidin kada buka. Sekali kada buka, sekalinya perak sidin ada mata air di kita. Maka aku minum dengan sepuas-puasnya. Aku kira mata air itu adalah mata air yang lama yang biasa diambil airnya. Kemudian aku melanjutkan perjalananku dan aku mendapati akan orang-orang yang meninggalkan aku tadi. Bertamuan pulang lawan rombongan yang berdahulu tadi nih, buka tadi nih. Sedang dalam keadaan minum air di suatu tempat mata air. Kemudian mereka merebahkan diri karena lelah dan kehausan. Ketika mereka melihat aku datang, mereka menyilahkan aku minum di mata air itu. Tetapi aku katakan bahwa aku sudah minum di suatu mata air yang tadi kalian melewatinya. Maka mereka merasa heran akan perkataanku itu. Artinya kan kami lalu itu kan ada mata air di situ. Karena mereka merasa bahwa tidak mendapati mata air selain dari tempat yang mereka berada di saat itu. Nah setelah aku dewasa, jadi itu kan kisah lagi halus nih. Setelah aku dewasa, ketika aku bertemu dengan Habib Umar, jadi murid sidin nih, maka beliau bertanya kepadaku, wahai Muhammad, ingatkah engkau ketika engkau berada di suatu tempat yang tandus dan engkau hampir mati dari kehausan, maka engkau mendapati mata air dan engkau minum sepuas-puasnya, sidin. Nah kan luar biasa kasap ya Allah sidin nih. Ucapan Habib Umar itu mengingatkan aku bahwa hal itu adalah sebuah karamah dari beliau. Itu diantara karamat sidin lah. Nah, kita liung karamat dulu lah, banyaknya karamat sidin lah. Di antara pulang kelebihan sidin, akhlak sidin. Nah, anak sidin ini 14 sikung, 9 laki-laki, 5 bini-bini. Cuma banyak yang meninggal lagi halus tuh. Jadi kada banyak juga yang sidin yang paling 4-5 sini lah yang meneruskan meneruskan juriyat tuh nah. Di antara murid-murid yang pernah belajar dengan Habib Umar ini banyaklah, hampir ratusan murid sidin dan seluruhnya menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Di antara yang paling terkenal murid sidin Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratibul Haddad itu nah. Habib Umar menganjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan salawat. Sebab keduanya adalah sebaik-baik zikir yang dapat menolong kesulitan di masa kini. Jadi istighfar dengan salawat. Kita baca pas sidin akhir wafat lah. Di akhir hayat beliau, ketika beliau salat Jumat di masjid, maka beliau duduk di depan pintu masjid. Beliau memberi nasihat-nasihat yang baik bagi pengikut-pengikutnya. Nah, waktu hendak meninggal dunia nih sidin beri pesan ini itu segala macam, banyak pesan sidin. Disebutkan oleh Habib Isa bin Muhammad Al-Habsi bahwasanya ketika beliau berkunjung ke tempat Habib Umar,
dengan murid-muridnya yang lain ke Huraidah, tempat Habib Umar berada. Maka Habib Isa tidak diperkenankan masuk ke tempat Habib Umar, dan beliau menyuruh untuk menunggu. Ini menjelang Sidin Garing wafat lah. Jadi waktu Sidin Garing itu tangan murid-muridnya yang jauh-jauh tadi, kayak Habib Abdullah Al-Haddad, Habib yang ulama-ulama besar-besar tuh, nah, yang pernah belajar sama Sidin itu datangan waktu Sidin hendak Garing tadi. Jadi ada yang Sidin suruh masuk, ada yang disuruh Sidin duduk di pelatar, jangan masuk. Nah itu waktu Sidin hendak mendekati ajal lah. Di waktu menjelang saat wafatnya Habib Umar, nah, beliau mengulang-ulang mengucapkan syair. Nah syair Sidin, nah, bahasa kitanya, wahai kekasihku, wahai wajah kekasihku adalah tataku. Aku senantiasa menghadapkan wajahku kepada. Itu waktu Sidin hendak meninggal. Dikatakan pula bahwa Habib Umar baca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Fatihah, beliau mengusap tangannya ke wajahnya. Lalu diantara yang hadir di situ bertakun, mengapa pian mengerjakan yang kayak itu? Maka jawab Habib Umar, kira-kira mengapa aku melakukan hal itu? Kata Habib Husain, aku tidak tahu. Dia yang bertakun tadi, kayak papian, kenapa pian kayak itu? Maka dijawab Sidin, sesungguhnya aku memperbanyak membaca Fatihah dengan harapan semoga bubuhan kaum muslimin muslimat barataan dijauhkan dari segala bencana dan diberi kebahagiaan, sebab mereka perlu diperhatikan. Sidin, padahal Sidin sudah meninggal nih. Baca Fatihah untuk kaum muslimin muslimat barataan. Ketika sedang menghadapi maka beliau menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berzikir di sisi beliau dengan suara yang keras sehingga terdengar suaranya seperti gaungnya tawon di kita. Oh, berzikir. Sidin pun pergi berzikir. Lalu Habib Umar menghabiskan napasnya yang terakhir di tengah malam, yaitu malam Kamis tanggal 23 Rabiul Akhir 1072 Hijriah. Wafatnya Habib Umar membuat murid ikut beliau bersedih yang sangat mendalam. Beliau wafat di desa Nabhun, tetapi jenazah beliau dimakamkan di desa Huraidah pada hari Kamis sore. Jenazah beliau mengadakan pembacaan Al-Quran dan menghatamkan berkali-kali di sisi kubur Habib Umar. Di desa itu diliputi mendung dan hujan. Kepergian Habib Umar banyak membangkitkan keinginan para penyair untuk menuangkan duka-duka cita mereka dalam bait-bait puisi yang indah. Nah, jadi banyak bukan ahli syair mengarang syair mengisahkan tentang kesedihan. Tepat di malam wafatnya Habib Umar Al-Attas, salah seorang saleh, ada orang saleh nih dari keluarga Ba'alawi di Tarim bermimpi. Kan Tarim melawan Huraidah jauh jaraknya. Di Tarim itu bermimpi waktu malam Sidin meninggal tuh, nah. Bermimpi seolah-olah bulan dan matahari terjatuh di tanah keluarga Ba'alawi. Lalu tersiarlah kabar bahwa bahwa wafatnya Habib Umar Al-Attas ini. Nah, ini sekilas aja Bang, ulun baca-baca tadi kan barataan langsung baca nih. Ini baca-baca kan sudah Isa. Nah, cuma di sini ini sejarah Sidin. Mun pian hendak membaca komplit, ada kitabnya kena ya kalau. Nah, ambil aja lawan admin kalau masih ada. Nih, siapa dah? Masih ada, nah kalau masih ada ambil aja ini lawan admin gitu. Jadi Ratib Atos ini yang hendak mengamalkan siapa aja lah kaum muslimin muslimat seluruh dunia, amalkan aja dunia gaib ke dunia mana aja, amalkan aja, sudah jadi ijazah umum oleh guru-guru kita. Jadi guru-guru kita bahari itu sudah mengijazahkan secara umum siapa hendak amalkan aja. Cuma syaratnya satu aja, membacanya jangan salah tuh ya. Syaratnya supaya membaca jangan salah, lihati guru kita. Nah itu masalahnya. Di hati guru kita atau di hati kawan kita yang bujur. Oke, itu caranya membaca. Manfaat membaca Ratib Atos dah sebagiannya nah membacakan adalah supaya selalu lalu ya kalau mengatasi krisis paceklik. Nah, pesat ini ya kalau kekurangan pangan, kesulitan mencari rezeki. Diampuni dosa bagi yang membacanya dan hajatnya dikabulkan pulang. Tempat atau desa, daerah atau kawasan yang dibacakan ratib di sana, maka penghuninya dipelihara daripada segala macam kejahatan, bahaya dan malapetaka. Dapat mencegah kejahatan musuh yang fisiknya. Nah, menghilangkan rasa takut dan kekejaman orang-orang zalim. Nah, menjadi obat segala penyakit zahir dan batin, penangkal sihir,
serta terhindar dari gangguan jin. Membaca ini nih. Jika dibaca rutin pagi dan sore atau setidak-tidaknya sehari semalaman sekali, tapi rutin. Kemudian meninggal dunia maka menjadi mati syahid, lepas siksa kubur dan masuk surga. Nah, lalu fadilatnya lagi menangkal racun, terhindar dari penyakit stroke. Jadi mengamalkan ratib atas itu insya Allah racun itu ada berfungsi. Nah, dan terhindar dari penyakit yang ganas-ganas di kita. Membacanya pahalanya lebih baik daripada 70 kali ibadah haji dan umrah. Membaca ini nah. Jadi mun kada pernah berhaji kada pernah umrah kada apa aja baca ratib atas. Ya kalau kada uyuh-uyuh. Itu diantaranya. Cuma secara kesimpulannya inilah 3 macam fadilatnya sesuai dengan fakta kekinian. Nah, jadi keadaan sekarang ini kan manusia selama corona ini nah. Ya kalau yang dikhawatirkan itu krisis ekonomi satu. Ya kalau ibadah pulang krisis keamanan. Krisis kesehatan 3 ini nah. Jadi bisa keamanan terancam karena berbagai macam kejahatan ada. Bisa kesehatan terancam karena corona. Ibadah pulang krisis perekonomian. Ketiga-tiganya ninto terhimpun sudah diatasi sudah oleh ratib atas ini. Jadi barang siapa membaca itu insya Allah ketiga-tiga itu diamankan oleh Allah Ta'ala. Nah bila membaca ratib atas ini nah. Jadi silahkan dia mengamalkan siapa saja sudah diijazahkan oleh guru-guru kita bahari berataan seluruhnya. Silahkan aja umum. Nah mengamalkan ini. Jadi jangan bertakun lagi apabila berijazah ya kan usah bertakun lagi langsung amalkan aja. Cuma lihat tata cara membacanya supaya jangan tersalah itu aja. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum